Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru di Medan, bagaimana lonjakan kasus COVID-19 di sana, kita sudah tersambung dengan produser lapangan kami, ada Agus Supratman di Medan. Selamat siang, Agus. Agus, bagaimana perkembangan terbaru penanganan kasus COVID-19 yang menjadi perhatian di 5 kecamatan yang masih tergolong tinggi di sana, Agus? Ya, Heranov, dengan adanya data yang dihimpun oleh pemerintah Kota Medan, ada di 5 kecamatan terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, maka pemerintah Kota Medan memutuskan upaya peningkatan penanganan di 5 kecamatan ini. 5 kecamatan ini merupakan kecamatan yang berada di pinggir Kota Medan, yaitu dari mulai Johor, kemudian Medan Selayang, Medan Tuntungan, ditambah dengan Medan Sunggal dan Medan Helvetia. Ini juga berbatasan dengan sebagai gerbang masuk dari kabupaten tetangga maupun provinsi tetangga. Terutama yang di Sunggal adalah pintu masuk dari kawasan provinsi Aceh. Sedangkan kawasan Tuntungan, Johor, dan Selayang ini adalah kawasan yang menjadi jalur wisata ke luar dari Kota Medan. Dengan peningkatan kasus ini maka tim gabungan Satgas meningkatkan upaya penyekatan perbatasan seperti yang sekarang saya berada di lokasi ini. Ini adalah pintu masuk perbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Ya, tentu saja warga dari Deli Serdang ini jika pagi hingga siang atau pagi hingga sore hari melakukan aktivitas atau bekerja di Kota Medan. Dengan penyekatan ini diharapkan para warga yang bekerja di sektor-sektor yang diizinkan di masa PPKM level 4 ini yang boleh masuk ke Kota Medan, sedangkan yang lain dihimbau untuk memutar arah dan kembali ke daerah asal. Selain upaya penyekatan yang menjadi strategi bagi pemerintah Kota Medan serta tim Satgas gabungan, juga dilakukan upaya dengan kriteria ada di lingkungan 6 rumah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini kemudian dilakukan isolasi lingkungan, tercatat sudah 23 lingkungan. Kemudian dari lingkungan yang ada ini sudah dilakukan penutupan dari mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi, dan aktivitas masyarakatnya dipantau oleh tim Satgas. Dengan upaya pengontrol isolasi mandiri warganya ini, kebutuhan makan serta obat-obatan memang ditanggung oleh pemerintah Kota Medan. Beberapa lingkungan memang berangsur-angsur dari penurunan angka terkonfirmasi positifnya. Begitu juga dengan jika ada gejala meningkat, kasus gejala, maka dilakukan upaya evakuasi ke rumah sakit terdekat. Langkah-langkah ini dinilai membuahkan hasil untuk menekan terjadinya kasus konfirmasi COVID-19 di 5 kecamatan tertinggi di Kota Medan ini. Kemudian selanjutnya adalah himbauan bagi warga, terutama di 5 kecamatan ini, untuk bersedia melakukan isolasi atau karantina di tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan. Ada 2 tempat yang disediakan dengan kapasitas sekitar 800 tempat tidur. 2 tempat ini yaitu Hotel Quality maupun gedung Kementerian Pendidikan di Medan Helvetia diharapkan dapat digunakan oleh warga yang rumahnya tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri, sehingga warga bersedia dievakuasi ke tempat tersebut, dan di sana mereka mendapatkan makanan, obat, serta makanan tambahan selama menjalani isolasi, sehingga mereka dinyatakan sudah negatif dari COVID-19. Namun hingga saat ini, 2 fasilitas ini memang belum terisi penuh. Ini memang pemerintah Kota Medan masih harus gencar menghimbau masyarakat, serta mengedukasi masyarakat untuk memilih tempat isolasi yang disediakan. Selain milik pemerintah Kota Medan, pemerintah provinsi juga gencar melakukan persiapan gedung isolasi terpadu. Selain Rumah Sakit Haji Medan, Gubernur Sumatera Utara berjanji akan menyediakan 2.000 tempat tidur yang dapat digunakan oleh warga Medan jika ingin isolasi mandiri di tempat isolasi terpadu yang disediakan pemerintah provinsi. Ini juga sebagai langkah untuk mengantisipasi jika terjadinya lonjakan bor yang saat ini di data di rumah sakit ada untuk Medan sudah di kisaran 73%, ini terus naik dan turun, sedangkan di level provinsi ini sudah 64%. Ini memang angka yang harus terus dikontrol oleh pemerintah Kota Medan maupun pemerintah provinsi, karena jika tidak dilakukan upaya-upaya yang lebih baik, maka
dikhawatirkan akan terjadi penumpukan dan ketidakmampuan rumah sakit dalam menampung pasien. Kemudian selain upaya isolasi lingkungan, kemudian isolasi terpadu, juga dilakukan berbagai upaya bagi warga, terutama untuk mencegah agar penyebaran COVID-19 ini yang semula terjadi di perkantoran dan di lingkungan kerja, karena sudah menyebar menjadi klaster keluarga. Ini diharapkan dari kasus keluarga ini tidak lagi menyebar menjadi klaster tetangga. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat untuk tetap menegakkan protokol kesehatan menjadi prioritas oleh pemerintah Kota Medan, sekaligus pemetaan vaksinasi yang menjadi strategi terbaru di tingkat lingkungan. Diupayakan ada pemetaan warga yang sudah maupun yang belum melaksanakan vaksinasi. Demikian, Heranov. Baik, kita harapkan memang laju kasus COVID-19 akan turun di 5 kecamatan yang tertinggi di Medan. Terima kasih atas laporan komprehensif Anda, Agus Supratman langsung dari Medan, Sumatera Utara.